Di sebuah rumah sederhana di Mountain View, California, lahirlah seorang bayi laki-laki pada 24 Februari tahun 1955. Bayi itu adalah Steve Jobs. Namun, sejak awal hidupnya, takdir sudah membawanya ke jalan yang berbeda. Orang tua kandungnya, Joanne Schiebel dan Abdul Fattah Jandali, menyerahkannya untuk diadopsi karena berbagai alasan pribadi dan budaya. Seorang pasangan kelas pekerja, Paul dan Clara Jobs, menerima bayi itu dengan penuh cinta dan memberinya nama Stephen Paul Jobs. Paul Jobs adalah seorang mekanik yang bekerja di industri otomotif. Meski bukan orang kaya, ia memiliki keterampilan tangan yang luar biasa dan sering mengajari Steve kecil cara membongkar dan memperbaiki barang. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil dengan garasi yang kelak menjadi saksi lahirnya Apple. Dari kecil, Steve sudah menunjukkan ketertarikan pada teknologi. Di sekolah dasar, ia dikenal sebagai anak yang cerdas tapi sulit diatur. Ia mudah bosan dengan pelajaran yang menurutnya membosankan dan lebih suka mengeksplorasi hal-hal yang menarik minatnya. Beruntung seorang guru di sekolahnya, Imogen Hill, melihat potensinya dan memberinya tantangan tambahan, seperti teka-teki dan proyek sains. Hasilnya, Steve melompat 2 kelas dan langsung masuk sekolah menengah pertama lebih awal dari teman-temannya. Namun, tidak semua pengalaman sekolahnya menyenangkan. Saat sekolah menengah pertama, ia mulai merasa sulit bergaul dengan teman-teman sebayanya. Ia sering merasa berbeda, terlalu kritis terhadap hal-hal yang menurutnya tidak masuk akal. Di sisi lain, kecintaannya pada teknologi semakin kuat. Saat duduk di bangku sekolah menengah atas Homestead di Cupertino, Steve bertemu dengan seseorang yang akan mengubah hidupnya. Steve Wozniak, seorang remaja jenius yang juga menyukai komputer dan elektronik. Meskipun Wozniak lebih tua 5 tahun, mereka segera menjadi sahabat. Wozniak memiliki kemampuan teknis luar biasa, sementara Jobs memiliki pemikiran kreatif dan ambisi besar. Mereka berdua mulai bekerja sama dalam proyek-proyek kecil, termasuk menciptakan Blue Box, sebuah perangkat yang bisa digunakan untuk melakukan panggilan telepon jarak jauh secara gratis dengan mengeksploitasi sistem jaringan telepon saat itu. Mereka berhasil menjual beberapa unit kepada teman-teman mereka. Ini adalah pengalaman pertama Steve Jobs dalam dunia bisnis teknologi, dan ia menyukainya. Setelah lulus sekolah menengah atas, Jobs melanjutkan pendidikan di Reed College di Portland, Oregon. Namun, masalah muncul. Keluarganya bukanlah keluarga kaya dan biaya kuliah di Reed sangat mahal. Setelah 6 bulan, ia memutuskan untuk keluar dari kuliah, tapi tetap mengikuti beberapa kelas yang menarik perhatiannya, terutama kelas kaligrafi. Kelas ini kelak memiliki dampak besar pada desain komputer Macintosh. Jobs belajar tentang tipografi, estetika huruf, dan bagaimana desain yang indah bisa memengaruhi cara orang berinteraksi dengan teknologi. Selama masa ini, ia hidup dengan sangat sederhana. Ia tidur di lantai kamar teman, mengumpulkan botol bekas untuk mendapatkan uang makan, dan berjalan kaki lebih dari 10 km setiap minggu hanya untuk mendapatkan makanan gratis di kuil Hare Krishna. Namun, ia tidak pernah kehilangan rasa ingin tahunya terhadap dunia. Pada tahun 1974, Jobs kembali ke California dan mendapatkan pekerjaan di Atari, sebuah perusahaan video game terkenal saat itu. Ia bekerja sebagai teknisi meskipun tidak terlalu suka dengan aturan perusahaan. Jobs sering dianggap sebagai orang yang keras kepala dan sulit diajak bekerja sama. Namun, disinilah ia belajar tentang cara kerja industri teknologi yang sedang berkembang pesat. Setelah beberapa bulan bekerja, ia meninggalkan Atari dan pergi ke India dalam pencarian spiritual. Ia menghabiskan waktu di sana untuk belajar tentang meditasi, kesederhanaan, dan filosofi timur. Pengalaman ini membuatnya semakin yakin bahwa hidup bukan hanya soal mencari uang, tetapi juga tentang memahami makna yang lebih dalam. Saat kembali ke Amerika Serikat, Jobs semakin yakin bahwa ia ingin melakukan sesuatu yang besar dalam hidupnya. Namun, ia belum tahu persis apa itu. Yang ia tahu adalah bahwa teknologi memiliki potensi untuk mengubah dunia, dan ia ingin menjadi bagian dari perubahan itu.
Setelah kembali ke Amerika Serikat, Steve Jobs masih belum memiliki rencana pasti tentang apa yang ingin ia lakukan. Namun, satu hal yang jelas, ia ingin membangun sesuatu yang besar. Dalam perjalanan hidupnya, Jobs selalu memiliki rasa ingin tahu yang mendalam terhadap teknologi. Dan kini, dengan pengalaman dari Atari serta pengaruh spiritual dari India, ia merasa siap untuk memulai sesuatu yang luar biasa. Pada tahun 1976, Jobs kembali bertemu dengan sahabatnya, Steve Wozniak. Saat itu, Wozniak telah menciptakan sebuah prototipe komputer pribadi yang berbeda dari komputer besar yang digunakan di kantor atau universitas. Komputer ini lebih kecil dan bisa digunakan oleh individu di rumah mereka sendiri. Jobs langsung melihat potensi besar dari penemuan Wozniak. Ia bukan seorang insinyur, tetapi ia memiliki visi bisnis yang tajam. Jobs membujuk Wozniak untuk menjual komputer ini, dan mereka pun sepakat untuk mendirikan sebuah perusahaan. Bersama dengan seorang teman mereka, Ronald Wayne, mereka menamai perusahaan ini Apple Computer Company. Namun, ada satu masalah, mereka tidak memiliki cukup modal. Jobs akhirnya menjual mobil Volkswagen miliknya, sementara Wozniak menjual kalkulator HP miliknya untuk mendapatkan uang. Dengan modal sederhana ini, mereka mulai merakit komputer di garasi rumah orang tua Jobs di Cupertino, California. Jobs kemudian mencoba menjual Apple I kepada toko komputer lokal. Berkat kemampuan komunikasinya yang luar biasa, ia berhasil mendapatkan pesanan pertama sebanyak 50 unit dari toko. Namun, tantangan baru muncul. Mereka harus memproduksi unit-unit ini dalam waktu singkat. Dengan penuh semangat, Jobs, Wozniak, dan beberapa teman mereka bekerja siang dan malam di garasi kecil itu untuk memenuhi pesanan. Setelah Apple I mulai dikenal, Jobs dan Wozniak berambisi menciptakan komputer yang lebih canggih dan lebih mudah digunakan. Mereka mengembangkan Apple II, sebuah komputer dengan tampilan yang lebih menarik, layar berwarna, dan siap digunakan tanpa perlu dirakit terlebih dahulu oleh pengguna. Saat diluncurkan pada tahun 1977, Apple II langsung menjadi sensasi di industri teknologi. Dengan desain yang inovatif dan kemudahan penggunaannya, Apple II berhasil menarik perhatian banyak orang, termasuk investor besar seperti Mike Markula, seorang mantan eksekutif Intel yang melihat potensi besar dalam perusahaan ini. Berkat investasi dari Markula, Apple berkembang pesat. Mereka pindah dari garasi ke kantor yang lebih besar, merekrut lebih banyak karyawan, dan mulai beroperasi seperti perusahaan teknologi sungguhan. Apple masuk ke bursa saham dan menjadikan Jobs kaya raya. Pada tahun 1980, Apple menjadi salah satu perusahaan komputer paling sukses di Amerika Serikat. Kesuksesan ini mencapai puncaknya ketika perusahaan memutuskan untuk go public pada tahun 1980, menjual sahamnya ke publik. Hari itu menjadi hari bersejarah bagi Steve Jobs. Dengan penjualan saham Apple, Jobs yang dulunya hidup sederhana, kini menjadi seorang jutawan di usia yang masih sangat muda, 25 tahun. Namun ia tidak pernah hanya mengejar uang. Yang lebih penting baginya adalah mewujudkan visinya untuk membawa komputer ke setiap rumah di dunia. Meskipun Apple II sangat sukses, Jobs tidak pernah puas. Ia menginginkan sesuatu yang lebih revolusioner. Ia mulai mengerjakan proyek baru, sebuah komputer yang akan lebih mudah digunakan dan memiliki tampilan grafis yang menarik. Macintosh. Namun, sifat Jobs yang perfeksionis dan keras kepala mulai menimbulkan konflik di dalam perusahaan. Ia menuntut standar yang sangat tinggi dari timnya, terkadang bahkan dengan cara yang kasar. Banyak karyawan merasa tertekan bekerja di bawahnya, dan ketegangan mulai muncul di dalam Apple. Meskipun begitu, Jobs tetap bertekad menyelesaikan Macintosh. Ia percaya bahwa komputer ini akan mengubah dunia. Pada tahun 1984, Macintosh akhirnya diluncurkan dengan iklan ikonik Sin-284 yang ditayangkan saat Super Bowl. Iklan ini menampilkan Apple sebagai perusahaan yang membebaskan manusia dari dominasi teknologi yang kaku dan tidak ramah pengguna. Jobs adalah seorang pemimpin yang ambisius,
Tetapi sifatnya yang perfeksionis dan keras kepala mulai menimbulkan gesekan di dalam perusahaan. Banyak karyawan mengeluh tentang gaya kepemimpinannya yang otoriter. Pada saat yang sama, Macintosh, meskipun inovatif, tidak terjual sebanyak yang diharapkan. John Sculley, yang sebelumnya direkrut Jobs dari Pepsi untuk menjadi CEO Apple, awalnya sangat menghormati Jobs. Namun, ketika Macintosh gagal memenuhi target penjualan, Dewan Direksi mulai kehilangan kepercayaan pada Jobs dan lebih berpihak kepada Sculley. Ketegangan mencapai puncaknya pada tahun 1985. Jobs mencoba menggulingkan Sculley dengan meyakinkan Dewan Direksi bahwa CEO tersebut tidak memiliki visi untuk masa depan Apple. Namun rencananya justru berbalik arah. Dewan lebih memilih Sculley, dan Jobs dipaksa mundur dari posisi operasionalnya di Apple. Pada usia 30 tahun, Steve Jobs, pendiri Apple, dipecat dari perusahaan yang ia bangun sendiri, menciptakan Next, komputer masa depan yang gagal secara bisnis. Setelah meninggalkan Apple, Jobs tidak menyerah. Ia masih ingin menciptakan teknologi yang bisa mengubah dunia. Pada tahun yang sama, ia mendirikan perusahaan baru bernama Next Inc., dengan fokus pada pembuatan komputer untuk pendidikan dan bisnis. Next dikenal dengan desain yang elegan dan teknologi yang canggih. Salah satu inovasi terbesarnya adalah sistem operasi Next Step, yang kelak menjadi dasar bagi macOS dan iOS. Namun, harga komputer Next terlalu mahal sehingga tidak banyak orang yang membelinya. Meskipun secara bisnis Next tidak sukses, teknologi yang dikembangkan di dalamnya memiliki dampak besar di masa depan. Bahkan, peramban web pertama di dunia diciptakan di komputer Next oleh Tim Berners-Lee, pencipta World Wide Web. Selain mendirikan Next, Jobs juga melakukan investasi besar dalam industri animasi. Pada tahun 1986, ia membeli divisi komputer grafis dari Lucasfilm seharga $10 juta dan mengubahnya menjadi Pixar Animation Studios. Awalnya Pixar berfokus pada pembuatan perangkat lunak animasi. Namun, Jobs melihat potensi yang lebih besar, membuat film animasi sepenuhnya dengan komputer. Selama hampir 10 tahun, Pixar berjuang keras tanpa keuntungan yang signifikan. Jobs bahkan harus mengeluarkan uang pribadinya untuk mempertahankan perusahaan. Semua berubah ketika Pixar bekerja sama dengan Disney untuk membuat film animasi pertamanya, Toy Story. Saat dirilis pada tahun 1995, Toy Story menjadi film animasi komputer pertama di dunia dan sukses besar. Film ini tidak hanya meraup ratusan juta dolar, tetapi juga menetapkan Pixar sebagai studio animasi terkemuka. Jobs, yang sempat dianggap gagal setelah keluar dari Apple, kini menjadi pemimpin salah satu perusahaan animasi paling inovatif di dunia. Meskipun Jobs telah sukses dengan Pixar, ia tidak bisa melupakan Apple. Pada pertengahan tahun 90-an, Apple mulai mengalami masalah besar. Penjualan merosot, inovasi stagnan, dan perusahaan berada di ambang kebangkrutan. Di sisi lain, Next, meskipun tidak sukses secara komersial, telah mengembangkan teknologi perangkat lunak yang sangat canggih. Menyadari potensi ini, Apple memutuskan untuk mengakuisisi Next pada tahun 1996. Langkah ini bukan hanya untuk mendapatkan teknologi Next, tetapi juga untuk membawa Jobs kembali ke perusahaan yang dulu ia bangun. Setelah lebih dari 1 dekade meninggalkan Apple, Jobs akhirnya kembali ke tempatnya semula. Namun, situasi Apple saat itu sangat buruk. Produk-produknya tidak lagi inovatif, penjualan terus menurun, dan perusahaan berada di ambang kebangkrutan. Jobs kembali ke Apple pada tahun 1996 setelah Apple mengakuisisi perusahaannya Next. Awalnya, ia hanya menjadi penasihat, tetapi tak lama kemudian, Dewan Direksi melihat bahwa hanya Jobs yang bisa menyelamatkan Apple. Pada tahun 1997, ia ditunjuk sebagai CEO sementara, menyelamatkan Apple dari kehancuran. Jobs tahu bahwa Apple harus berubah secara drastis jika ingin bertahan. Langkah pertamanya adalah menyederhanakan lini produk Apple yang saat itu terlalu banyak dan membingungkan. Ia memangkas sebagian besar produk yang tidak laku,
dan memfokuskan perusahaan pada beberapa produk inti yang benar-benar inovatif. Salah satu keputusan terbesarnya adalah bekerja sama dengan rival lama, Microsoft. Dalam konferensi pers yang mengejutkan dunia, Jobs mengumumkan bahwa Microsoft akan menginvestasikan $150 juta ke Apple dan menyediakan versi terbaru Microsoft Office untuk Macintosh. Banyak penggemar Apple yang kecewa, tetapi langkah ini membantu menyelamatkan Apple dari kehancuran. Pada tahun 1998, Apple meluncurkan iMac, komputer berdesain futuristik dengan warna-warna cerah yang menarik perhatian pasar. iMac bukan hanya komputer biasa, ia adalah simbol kebangkitan Apple. Desainnya yang modern, kemudahan penggunaannya, dan kampanye pemasaran yang brilian menjadikan iMac sukses besar. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Apple kembali menghasilkan keuntungan dan publik mulai percaya lagi pada perusahaan ini. Kesuksesan iMac hanyalah awal. Jobs memiliki visi yang lebih besar, membawa Apple dari sekadar perusahaan komputer menjadi pemimpin revolusi digital. Jobs mengincar pasar ponsel. Ia tidak puas dengan ponsel yang ada saat itu. Terlalu sulit digunakan, tidak memiliki antarmuka yang intuitif, dan tidak mendukung internet dengan baik. Pada tahun 2007, Apple memperkenalkan iPhone, sebuah perangkat revolusioner yang menggabungkan ponsel, pemutar musik, dan komputer mini dalam satu perangkat. iPhone memiliki layar sentuh yang inovatif dan sistem operasi yang sangat intuitif. Banyak yang awalnya meragukan iPhone, tetapi begitu dirilis, perangkat ini langsung mengubah industri teknologi selamanya. Dalam beberapa tahun, iPhone menjadi produk paling sukses dalam sejarah Apple dan menciptakan ekosistem aplikasi yang kini kita kenal dengan App Store. Di tengah kesuksesan besar Apple, Jobs menghadapi tantangan yang lebih besar dari bisnis, kesehatannya sendiri. Pada tahun 2003, ia didiagnosis menderita kanker pankreas yang langka. Awalnya, ia menolak operasi dan mencoba metode pengobatan alternatif, tetapi penyakitnya semakin memburuk. Meskipun sakit, Jobs tetap bekerja keras. Ia terus memimpin Apple dan memperkenalkan produk-produk baru seperti iPad pada tahun 2010. Namun, kesehatannya semakin memburuk dan pada tahun 2011, ia akhirnya mengundurkan diri sebagai CEO Apple. Pada 5 Oktober 2011, Steve Jobs meninggal dunia di usia 56 tahun. Steve Jobs bukan hanya pendiri Apple, ia adalah seorang visioner yang mengubah cara dunia berinteraksi dengan teknologi. Dari komputer pribadi hingga smartphone, dari musik digital hingga animasi, pengaruhnya terasa di berbagai bidang. Hingga hari ini, Apple terus berkembang dengan filosofi desain dan inovasi yang diwariskan oleh Jobs. Kutipan terkenalnya, "Stay hungry, stay foolish," masih menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Akhir dari kisah ini bukanlah akhir dari warisan Jobs. Teknologi yang ia ciptakan terus mengubah dunia, dan inspirasinya akan selalu hidup.